Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online mata kuliah Mobile Commerce bersama saya Sidik Mkom. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua yang akan dibahas, yaitu Smart City dan arsitektur sistem Mobile Commerce. Oke, kita lihat apa saja pembahasan untuk hari ini. Oke, yang pertama ada e-commerce, ya, kemudian atau electronic commerce, kemudian mobile commerce, ya, dan smart city. Nanti untuk poin-poinnya terdiri dari e-commerce versus m-commerce, kemudian perbandingan e-commerce dengan m-commerce, ya, overview dari smart city. Yang kedua ada arsitektur sistem dari mobile commerce. Oke, kita pasti sudah sangat familiar dengan istilah yang disebut dengan commerce, ya, atau penjualan secara online, ya, penjualan yang menggunakan jaringan internet, ya. Nah, ada dua istilah yang sama-sama kita ketahui, yaitu ada mobile commerce atau m-commerce dan juga electronic commerce. Nah, kalau misalnya ditanya yang mana dulu yang sudah eksis gitu, ya. Jadi memang e-commerce itu lebih dulu, ya. Electronic commerce itu lebih dulu, atau penjualan secara elektronik itu lebih dulu, ya, dibandingkan dengan mobile commerce. Nah, sekarang kita bisa lihat apa saja karakteristik, ya, atau perbedaan dari mobile commerce dan electronic commerce. Oke, yang pertama, mobile commerce berkaitan dengan data dan transmisi informasi, ya, dan juga akses internet. Ini dua-duanya menggunakan akses internet, ya, melalui teknologi nirkabel dan berbagai perangkat yang bersifat portable atau bergerak. Jadi nanti yang membedakan adalah bahwa mobile commerce ini menggunakan teknologi wireless, ya, atau nirkabel. Nah, sedangkan untuk electronic commerce, ya, berkaitan dengan data dan informasi transfer, ya, atau pertukaran atau pengiriman data dan informasi, ya, yang menggunakan akses internet, tetapi medianya di sini untuk electronic commerce menggunakan wire, ya, atau kabel. Jadi itu merupakan karakteristik yang paling mendasar di antara kedua istilah mobile commerce dan juga electronic commerce. Kemudian perbandingannya, perbandingan dari electronic commerce dengan mobile commerce, ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah berdasarkan fokus, ya, product or service fokus. Nah, untuk electronic commerce, ya, mereka menitik beratkan, ya, atau fokus pada produk, ya. Mereka fokus atau menitik beratkan atau konsentrasinya pada produk. Sedangkan untuk mobile commerce, mereka menitik beratkan pada layanan, ya, atau dari sisi pelayanan. Itu dari sisi fokus, ya, atau yang dititik beratkan atau sebagai konsentrasi. Yang kedua dari pelayanan provision, ya, atau dari sisi persediaan, ya. Nah, di dalam electronic commerce, ya, mereka menggunakan medianya adalah wired, ya, menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel. Jadi pada waktu itu electronic commerce masih belum bisa diakses melalui berbagai perangkat yang tidak terhubung dengan kabel. Jadi semua perangkat yang digunakan pada waktu itu masih atau harus terhubung dengan kabel. Nah, sedangkan untuk mobile commerce, ya, perangkat yang digunakan sudah bisa menggunakan perangkat yang wireless, ya, atau bersifat portable, ya, atau bergerak. Oke, faktor yang ketiga adalah produk service dari sisi aset, ya. Untuk electronic commerce, informasi dan data yang dikirimkan, ya, informasi dan data yang dikirimkan, transfer information and data, itu bersifat
statis ya, atau statik, atau sifatnya tetap. Sedangkan mobile commerce itu data yang dikirimkan ya, jadi berbasis kepada location ya. Jadi artinya karena lokasinya bisa berpindah-pindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat lainnya, maka dia bersifat dynamic ya, atau dinamis, selalu berubah-ubah. Itu yang membedakan. Yang terakhir adalah dari sisi pelayanan attraction ya. Untuk electronic commerce ya, di sini terdapat akses yang non-time constraint ya. Non-time constraint-nya adalah di sini bersifat fix ya, artinya tetap. Bisa dikatakan sudah terjadwal ya. Sedangkan untuk mobile commerce, karena perangkatnya juga tidak terhubung dengan kabel, kemudian juga device-nya adalah bisa portable, sehingga mobilitasnya atau pergerakannya itu berdasarkan mobility and portability ya. Jadi sangat-sangat dinamis ya pergerakannya. Itu perbandingan antara e-commerce ya, atau electronic commerce, dengan m-commerce atau mobile commerce. Oke, nah kita bahas yang pertama dari e-commerce dan mobile commerce, kemudian kita lanjutkan ke dalam overview dari smart city. Smart city juga merupakan satu istilah yang sudah sangat familiar ya. Jadi teman-teman semua pasti sudah sangat mengenal yang namanya smart city, atau yang disebut dengan kota cerdas ya, atau kota pintar. Nah, smart city merupakan satu konsep ya, sebuah pemikiran para ahli ya, untuk pengembangan ya, penerapan dan juga implementasi. Jadi konsepnya itu pertama kali adalah sebagai konsep terlebih dahulu ya, planning ya, konsep. Kemudian setelah itu dikembangkan, dibuat sangat matang ya konsepnya. Kemudian baru diterapkan ya dalam satu kota tertentu ya. Nah, untuk mewujudkan satu kota yang pintar atau cerdas, nah di sini menggunakan satu teknologi informasi ya. Jadi konsep dari smart city itu suatu kota yang merujuk kepada satu pusat dari sebuah negara atau wilayah ya, di mana terdapat banyak kegiatan yang berlangsung di sana. Ada kegiatan ekonomi ya, kemudian ada hukum, ada pemerintahan ya, jadi banyak sekali. Jadi konsep ini pada awalnya adalah baru diterapkan di negara-negara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Kemudian berkembang ke negara-negara lain, Jepang, Cina, Jerman ya. Jadi saat ini sudah sangat berkembang. Artinya sudah banyak sekali kota-kota di dunia yang sudah mempunyai satu konsep smart city. Nah, penerapan dari smart city ini mencakup berbagai bidang ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, diantaranya ada ekonomi gitu ya. Kemudian pemerintahan. Nah, selain itu juga ada pendidikan, kesehatan, pariwisata. Itu juga bisa terintegrasi dengan satu teknologi informasi ya. Jadi dengan smart city ini kita punya suatu aplikasi di dalamnya meliputi banyak bidang yang bisa diakses ya. Misalnya dengan ada satu penduduk di satu kota, misalnya di DKI Jakarta, misalnya dia mempunyai satu nomor ID ya, ID kependudukan. Kemudian nanti dari ID itu dia bisa mengetahui ya bahwa dia bisa mendapatkan pendidikan di mana saja misalnya. Kemudian fasilitas kesehatan yang dia punyai itu apa saja, itu juga bisa terlihat ya. Nah, ini yang disebut dengan konsep dari smart city berbasiskan teknologi komputer dan komunikasi. Oke,
Nah, untuk dari bidang ekonomi, di sini ada beberapa masalah ya. Jadi bisa dengan adanya smart city ini diharapkan bisa memberikan solusi terhadap beberapa masalah yang ada. Yang pertama adalah diharapkan bisa mengatasi jumlah pengangguran dan juga meminimalisir kejahatan ya. Coba bayangkan misalnya dengan adanya teknologi informasi ini, setiap orang sudah mempunyai smartphone saat ini, punya aplikasi di dalamnya, misalnya ada salah satu smart city ya. Nah, misalnya dia pada saat di perjalanan melihat satu kejadian, entah itu misalnya kriminalitas, pelanggaran lalu lintas misalnya, nah dia bisa langsung memberikan satu laporan ya, yang langsung diterima oleh pihak yang berwajib ya. Jadi terintegrasi. Nah, diharapkan dengan seperti itu bisa meminimalisir kejahatan yang ada di masyarakat ya. Yang kedua, potensi dari wilayah-wilayah yang terintegrasi ya, diharapkan bisa dikelola dari sisi tingkat ekonominya menjadi lebih tinggi ya. Jadi kalau di Jakarta ada yang namanya daerah-daerah penyangga, kayak misalnya Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, itu adalah merupakan wilayah-wilayah yang terhubung langsung dengan DKI Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga adalah masuknya produk-produk luar negeri itu bisa membanjiri pasaran lokal, sehingga mengakibatkan produk-produk lokal mungkin bisa kalah bersaing dan juga tidak dilirik oleh para customer yang ada di dalam negeri. Nah, jadi dengan adanya smart city ini bisa meningkatkan ya, jadi bisa meningkatkan pengetahuan dari masyarakat ya, terkait bahwa kota ini mempunyai produk-produk yang ternyata bisa bagus gitu ya, bisa mengalahkan produk-produk dari luar negeri. Jadi itu yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan ya dari satu kota ya dengan adanya smart city. Oke. Nah, apa kaitannya antara e-commerce, m-commerce dan juga smart city? Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan optimal. Tujuannya adalah kalau kita berbicara satu kota ya, tentu saja adalah untuk yang pertama adalah kesejahteraan warganya, kesejahteraan masyarakatnya, pendidikan masyarakat, kemudian juga bisa meningkatkan taraf hidup ya dari sisi ekonomi ya, ekonomi sosial kemasyarakatan. Itu bisa diharapkan bisa meningkat ya dari warga masyarakatnya. Yang kedua, bisa menciptakan sebanyak mungkin para pengusaha-pengusaha, wirausaha berbasiskan teknologi informasi. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan technopreneur ya, technopreneurship. Jadi para pengusaha-pengusaha di bidang teknologi informasi disebut sebagai technopreneurship ya. Technopreneur. Yang ketiga, dengan terciptanya para wirausahawan tersebut ya, diharapkan tentu saja bisa meningkatkan ya taraf hidup masyarakat dari sisi ekonomi ya. Kemudian dari sisi pendidikan juga nanti bisa mengurangi pendidikan yang paling tidak bisa mengenyam pendidikan dasar ya. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak bersekolah ya. Yang keempat, pengelolaan potensi daerah secara lebih baik berbasiskan teknologi informasi diharapkan bisa menambahkan yang namanya PAD ya, penambahan ya, atau pemasukan asli daerah ya, atau pendapatan asli daerah. Jadi PAD dari masing-masing kota itu bisa meningkat secara signifikan ya, karena semuanya
semua proses bisnis misalnya bisa diakses dalam satu aplikasi, sehingga bisa mempercepat prosesnya. Nah, kemudian apa peranan dari e-commerce kemudian mobile commerce pada smart city? Terdapat 4 peranan penting ya yang disebut dengan smart economic. Yang pertama adalah membantu terciptanya sebanyak mungkin para wirausahawan ya, atau tadi yang disebut dengan technopreneur ya. Yang kedua, terciptanya para wirausaha tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lain ya. Misalnya dengan adanya marketplace, dengan adanya toko-toko online tuh pasti akan berinteraksi atau akan didukung oleh kayak misalnya jasa pengiriman, ada perbankan di sana, ya ada UKM. Jadi dengan adanya e-commerce, mobile commerce ya, bisa berimbas juga pada bidang-bidang wirausaha yang lain. Yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi dari satu daerah ya, satu kota, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi ya, kemudian baru otomatis dari masing-masing provinsi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Itu adalah merupakan tujuan yang paling utama ya. Jadi masing-masing kota pertumbuhan ekonominya bagus, otomatis maka provinsinya juga pertumbuhan ekonominya bagus, sehingga secara nasional maka nanti akan menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan naik ya. Nah, yang keempat di sini bagaimana supaya bisa semakin meningkatkan ya. Nah, di sini adanya kolaborasi ya, atau kerjasama teknologi ya, untuk menciptakan sebuah teknologi baru. Nah, di smart city ada satu teknologi ya, misalnya big data atau data yang sangat besar itu ya, misalnya data masyarakat satu kota ya, dilihat dari pendidikannya, dilihat dari misalnya gender atau jenis kelamin, dilihat dari pekerjaan ya, itu merupakan satu data yang sangat besar. Nah, itu harus bisa diolah dengan baik yang nantinya diharapkan bisa digunakan secara maksimal ya, untuk meningkatkan ekonomi dari satu kota tertentu ya. Yang kedua ada yang namanya teknologi Internet of Things atau IoT ya. Mungkin teman-teman pernah lihat kayak di Jakarta misalnya, kalau sore hari ya sekitar 17.30 itu lampu-lampu di jalan itu akan menyala secara otomatis. Nah, itu menggunakan teknologi yang disebut dengan Internet of Things. Jadi sudah seperti dijadwalkan. Nanti pada saat pagi hari sekitar pukul 5.30 ya, maka lampu jalan itu akan mati kembali ya. Nah, itu yang disebut dengan Internet of Things. Oke, nah untuk yang kedua adalah arsitektur sistem e-commerce. Nah, pada awal tahun 90-an ya, internet itu muncul. Nah, memang pada waktu itu masih yang disebut dengan ARPANET ya. Dan pada waktu itu juga kegunaannya masih sangat sederhana ya, hanya untuk kirim email, mengirim file, kemudian akses komputer dari jauh atau telnet ya. Jadi pada waktu tahun 90-an memang masih sangat sederhana ya penggunaan dari internet. Tapi seperti sekarang kita bisa lihat penggunaan internet tidak hanya sebatas untuk kirim email ya, bisa untuk video conference ya, seminar ya, online, webinar, kemudian juga ada misalnya ada teknologi ya, kita bisa buat aplikasi berbasis Android misalnya ya, dengan koneksi internet kita bisa nonton
dalam satu aplikasi tertentu, ya. Nah, selain itu juga dengan adanya web browser yang didukung dengan protokol HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol, ini sangat mendukung perkembangan adanya internet di seluruh dunia, ya. Kita bisa lihat perkembangan internet di seluruh dunia sangat-sangat masif pada saat ini, karena bisa dikatakan hampir semua orang bisa mengakses internet dari smartphone atau mobile device yang mereka punyai. Bisa smartphone, bisa misalnya tablet, ya, bisa notebook, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat merupakan satu gambar, ya, dari arsitektur sistem mobile commerce, ya. Memang ini masih satu arsitektur mobile commerce yang awal, ya, tahapan awal, karena di sini masih menggunakan WAP, ya, wireless access atau wireless application protocol, ya. Nah, di sini di sebelah kiri terdapat beberapa device. Di sini ada handphone, kemudian ada laptop, kemudian ada misalnya ada PDA, ya. Nah, masing-masing perangkat ini, ya, terhubung atau mempunyai akses internet, ya. Nah, ini menggunakan WAP, ya, masing-masing perangkatnya untuk mengakses internetnya menggunakan WAP. Nah, di sini misalnya menggunakan TCP, ya, HTTP, GPRS, ya, UMTS, ya, untuk mengakses ke data center. Nah, data center ini merupakan pusat data yang nanti bisa diakses oleh para klien atau customer, ya. Nanti dari sini misalnya ada satu customer, ya, mencari satu produk, maka akan dicek ke suppliernya apakah produknya tersedia atau tidak, ya. Nah, kalau misalnya tersedia, maka akan informasikan kepada pelanggan, ya. Maka di sini terdapat tanda panah yang dua arah, artinya di sini ada timbal balik, ada feedback, ya. Jadi customer meminta pelayanan, nanti dikembalikan layanannya, diinformasikan apakah produk yang dicari ada atau tidak, ya. Oke, kemudian nanti setelah itu kalau sudah melakukan pemesanan, maka data center ini akan memastikan keamanannya, ya, dari sisi misalnya dari sisi keuangan, ya, dari sisi pengiriman barangnya. Jadi mereka harus bertanggung jawab kepada produk yang akan dikirimkan, kemudian kepada pembayaran dari customer, ya. Jadi ini perlu dari sisi keamanannya. Oke, nah sekarang di dalam gambar tadi, ya, ada tujuan yang ingin dicapai, ya, dengan adanya membentuk suatu sistem mobile commerce. Nah, tujuan dari mobile commerce itu sendiri adalah menyediakan satu sarana ngumpul bareng atau istilahnya itu kalau bahasa Sundanya itu ngariung, ya, ngumpul. Artinya di situ di dalam, nah, kalau di dalam mobile commerce atau di dalam e-commerce terdapat yang namanya marketplace. Marketplace itu adalah satu tempat yang berisi banyak penjual, ya, yang terdiri dari banyak penjual, ya. Selain itu juga, selain penjual ada pelanggan, ada interdepartment, ya, dan juga pemain bisnis yang lain. Dari sisi perbankan, kemudian bagian pengiriman barang itu juga saling terhubung, ya. Jadi makanya di sini adalah disebut sebagai sebuah wadah atau sarana untuk ngumpul bareng, semua berinteraksi, ya, sehingga proses bisnisnya akan terwujud di situ, ya. Nah,
Kemudian bagaimana misalnya seorang developer ya, seorang perancang aplikasi itu ingin membuat suatu aplikasi ya, suatu aplikasi yang bersifat aplikasi itu dikatakan berhasil atau sukses ya. Nah, di sini kalau kita berbicara teknologi internet pada tahun 90-an ya, 98 ya, itu memang masih menggunakan WAP ya. Untuk akses browsernya masih menggunakan WAP, Wireless Application Protocol. Nah, ini jadi WAP ini digunakan untuk sarana menghubungkan transaksi secara online dan menjamin keamanan selama bertransaksi antara customer ya, kemudian penjual atau seller, kemudian seller nanti menghubungi ke pihak pengiriman barang ya, nanti pengiriman barang akan mengirimkan ke customer. Nah, ini menjadi suatu circle ya, atau cycle, jadi perputaran. Nah, perputaran ini akan berjalan secara harmonis jika semua pihak berperan dengan baik ya, semua pihak berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Nah, suatu aplikasi dikatakan sukses kalau memenuhi syarat, yaitu yang disebut dengan fleksibel ya. Aplikasi dikatakan akan sukses jika dia bersifat fleksibel. Apa itu fleksibel? Fleksibel yaitu dari sisi bisa dengan mudah ya beradaptasi ya. Bisa dikatakan dia langsung beradaptasi secara cepat ya terhadap perubahan-perubahan, baik dari perubahan bisnis maupun perubahan teknologi ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa aplikasi yang tidak beradaptasi ya, tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman, maka otomatis akan tertinggal ya dengan aplikasi yang lain ya. Nah, selain fleksibilitas, keamanan dan juga kemampuan integrasi juga merupakan kunci yang tidak kalah penting ya. Jadi ada fleksibel, keamanan, dan juga kemampuan integrasi merupakan 3 kunci utama yang memberikan kontribusi terhadap aplikasi mobile commerce.